Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat. Gue pengen ngetes ini nih, perpaduan antara master rem Groza sama itu tuh kaliper Nissin Samurai, dan ini nih piringan dari Floating Del Cavic. Dan udah gue setting sih, kayaknya sih ini lumayan enak, walaupun ya masih agak terlalu dalam ya. Cuman gue nggak tahu lah, pokoknya yang pasti enak lah ini ya. Oke, kita bakalan muter dan jalannya atau ridingnya pelan-pelan aja, sahabat. Jangan terlalu kenceng-kenceng, biasa-biasa aja. Oke, sekarang gue nyalain motornya. Nggak ada starter elektriknya, cuman ada kickstarter nih, sahabat, motor gue. Ini nggak berbet ya, pakai spek standar. Belum ada yang diganti-ganti. ECU, busi, injektor, coil, semua masih bawaan standar. Cuman businya aja baru kemarin gua ganti pakai busi yang baru, tapi busi standar juga, sahabat. Gitu, oke. Kita lewat sini, keluar dari pemukiman dulu, sahabat, biar enak nih. Misi, Pak. Oke, Pak. Mantap, Pak. Iya, biasa pakai kamera nih, Pak. Iya, Pak. Iya, mari, Pak. Iya. Oke, sahabat. Kita udah jalan. Kita tes remnya, wih, gokil, enak banget. Pakem, sahabat, tapi nggak ngagetin pakemnya, masih dalam kategori yang enak. Kita tes lagi remnya, rem depan. Ini polisi tidur, wih, gokil, empuk-empuk gimana gitu. Enak lah ini, lumayan. Perpaduan antara Nissin Samurai, master rem Groza, dan disc floating dari Del Cavic. Gokil, tangan satu aja masih dapet gitu, sahabat, empuk, enak lah pokoknya. Dan gua rasa ini secara visual, aspek penampilan motor jadi keren. Terus secara fungsi juga enak. Nih gua ngeremnya pakai satu jari terus, sahabat, atau satu jari aja. Wih, gokil. Ini kalau dibuat freestyle bisa nungging nih motornya. Mantap remnya, sahabat, udah enak. Kita tes agak kencengan, terus kita ngerem di depan. Wih, gokil, enak banget. Jadi kalau misalkan speeding ngebut, nggak perlu khawatir lagi, sahabat. Untuk aspek kepakeman rem depannya udah mantep. Wih, gokil. Tangan satu, tangan dua, atau jari satu, jari dua, tetap dapet pakemnya. Ini jari dua lebih enteng lagi, sahabat, kalau ngeremnya pakai jari dua. Tuh, wih, sedep banget. Jadi buat kalian yang pengen pasang disc floating dari Del Cavic, itu PNP ya, sahabat ya. Udah gua kasih lihat reviewnya, udah gua contohin. Untuk kaliper bawaan original aja juga masih bisa. Pakai Nissin Samurai yang khusus Satria, breakupnya juga bisa. Gitu, sahabat, jadi enak lah. Weh, kita lihat rem lagi. Wih, satu jari aja dapet, sahabat, mantep, enak. Jadi ya nggak perlu khawatir nggak perlu khawatir ngeplong atau ngeblong remnya, mantep. Udah gitu ini nggak ngagetin, sahabat, nggak langsung yang sampai ngik berhenti banget gitu ya. So far sih masih oke, masih enak lah. Oke,
Yang pengen gue sampaikan di video ini adalah garis besarnya, yaitu pengereman itu jangan yang KW-KW sahabat ya. Jangan yang murah, jangan yang produknya nggak jelas terus dipakai buat aspek pengereman. Itu bisa fatal sahabat. Kalau misalkan kita pakai produk yang original, pakai produk yang banyak banyak review positifnya, itu baiknya kita rekomendasikan gitu, kita pilih gitu sahabat. Termasuk disc floating ini gue pilih karena banyak review dan banyak sahabat-sahabat gue yang pakai juga sahabat untuk piringannya. Walaupun harganya murah disc floating ini, tapi ya secara fungsi mantap sahabat. Ditambah lagi Nissin Samurai itu, kalau kalian nggak waspada belinya, itu banyak yang KW-nya sahabat, harga 100, harga 200 ribuan. Banyak tuh Nissin Samurai. Gua wanti-wanti ya buat kalian yang pengen beli, harus atau wajib yang original sahabat. Jadi nggak bakalan khawatir kalau pakai yang original. Seperti di video ini, fungsinya mantep banget, pakem, dan keawetannya gue udah pernah dulu pakai Nissin Samurai depan belakang, itu ternyata awet sahabat. Gue pakai beberapa tahun, kampas remnya masih tetap ngegigit dan bagus lah, enak pokoknya gitu. Oke, sekarang gue pengen coba muter atau balik ke sini. Kita masuk ke perkampungan sahabat, pemukiman. Oke, kita lewat sini nih, perkampungan sini sahabat. Kita ngetes remnya. Weh, mantep. Cuman ini kalau misalkan kalian ngetes atau pakai rem seperti ini jangan sampai di jalan yang berpasir ya sahabat ya. Di berpasir kayak begini nih, ini bikin riskan, bikin sliding sahabat. Bahaya karena ini remnya lumayan ngegigit banget gitu. Aduh, weh, jalanannya namanya di desa sahabat. Oke, jari 2. Nah, di depan udah halus lagi. Jadi gitu sahabat. Buat kalian yang pengen ya untuk modalin rem kayak beginian dari atas sampai bawah sekitar berapa ya? Gua kalau misalkan di total mungkin hampir 2 jutaan lebih ya, hampir 3 jutaan gitu sahabat. Dari atas sampai bawah tuh lumayan ternyata ya. Oke. Ya gua rasa cukup kali ya videonya, cukup sampai di sini sahabat. Nanti bakalan gua gua lanjutin lagi video-video gua lainnya. Oh iya, gue pengen kasih tutorial nih untuk buka bodi motor yang aman, cepet, dan nggak bikin rusak gitu. Penjepit atau bagian-bagian kancingan bodi motornya. Oke, gue mau balik dulu, cabut dulu. Sekarang gue cukupkan aja videonya sampai di sini aja sahabat videonya. Assalamualaikum, see you, bye bye sahabat.